Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week keempat kemarin udah selesai. Aduh, kayak gigit lagi lidah gue. Oke, di game week keempat kemarin udah selesai dan juga tentunya udah mulai terlihat ya untuk dari peta kekuatan kira-kira tim mana aja yang cukup oke dan tim mana aja yang memang harus dihindari pemain-pemainnya. Dan juga melihat dari 4 game week terakhir, gak sedikit juga dari teman-teman kita tentunya pengen wildcard karena melihat dari kondisi timnya yang cukup agak terjelembab. Overall ranknya dirasa sebenarnya cukup bijak ya untuk bisa mengaktifkan wildcard di game week kelima ini. Dan untuk itu mengisi permintaan pasar ya, di sini gue membuat video untuk wildcard di game week kelima ini, yang dimana udah gue susun juga untuk nama-namanya dari statistik serta data yang udah gue himpun juga ya dari FPL dan juga dari understar.com untuk bisa kita gunakan ya, dan semoga tentunya menjadi insight juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week kelima ini, khususnya untuk teman-teman yang mau wildcard tentunya. Untuk itu langsung aja kita masuk videonya, let's go. Oke, langsung aja untuk wildcard kali ini gue udah susun ya. Dari kiper dulu, di sini gue memilih Leno, yang dimana Leno gue pilih karena memang kepemilikannya juga nggak terlalu banyak, sekaligus juga sebenarnya gue pilih dari fixturnya ya. Di sini gue menggunakan 2 kiper yaitu Leno dan juga ada Areola dari West Ham ya, dimana kedua nama ini cukup bisa mengisi ya dari game week ke game week ya. Dimana dari fixturnya di sini bisa gue lihat untuk Leno sendiri di game week kelima lawannya Luton, dan di game week ke-6 Crystal Palace, di game week ke-7 Chelsea, Sheffield United dan juga Spurs. Dimana 3 dari 5 game week ke depan dirasa cukup aman ya harusnya dari Leno ya. Dimana Luton lawannya besok harusnya bisa clean sheet kalau melihat dari data statistiknya, dan Crystal Palace juga nggak cukup oke juga dari segi XG timnya, jadi harusnya bisa terjaga gitu dari clean sheet untuk Leno di 2 game week ke depan. Dan di game week ke-7 rencananya bisa gue pakai Areola karena Areola nanti di game week 7 lawannya Sheffield United, dan dimana Areola ini di game week 5 dan 6 tidak bisa digunakan ya karena lawannya Man City dan juga Liverpool. Lalu selanjutnya di game week ke-8 ini ada Newcastle, juga sebenarnya harusnya nggak perlu digunakan karena Newcastle juga lagi gacor, dan untuk itu di situ gue menggunakan Leno ya di game week 5, 6 dan 8. Dan ini benar-benar salah satu kiper kombinasi yang cukup menarik ya karena saling mengisi juga gitu dari satu sama lain. Dan selanjutnya di lini belakang gue menggunakan 4 nama di sini. Yang pertama ada Cash, di mana Cash gue pilih di sini karena memang memiliki XG yang cukup tinggi ya, salah satu rata-rata XG tertinggi ya dari pemain belakang di FPL 4 game week awal ini. Dan bisa gue lihat tentunya di sini kalau kita pilih berdasarkan XG, back tertinggi ada Cash dengan 2,15 XG-nya. Ini salah satu back dengan XG tertinggi, jadi Cash harus masuk di sini. Ditambah lagi fixturnya juga sebenarnya cukup oke harusnya. Hijau semua bahkan sampai game week 14 kalau bisa kita lihat di sini ya. Yang dimana di game week kelima akan lawan Crystal Palace, 6 dan 7 lawan Brighton dan Chelsea juga cukup agak lumayan berat, dan mungkin di sini bisa gua ambil back yang lain. Tapi memang melihat dari ekspektasi kita ya untuk Cash ini sebagai expected goal, jadi tentunya untuk dari segi clean sheet sebenarnya nggak bisa diharapkan juga ya, karena Aston Villa juga clean sheet-nya agak suram di 3 game week awal kalau misalnya bisa kita lihat, dimana dari 4 game week awal Aston Villa hanya 1 kali clean sheet lawan Everton di game week kedua, dan itu artinya nggak bisa diharapin clean sheet-nya ya, tentunya dari Aston Villa ya. Dan selanjutnya di nama kedua gue masih ada Chilwell, tentunya tidak lain dan tidak bukan dari kepemilikan ya, ownership yang masih tinggi dari Chilwell tentunya membuat gue agak lumayan ngeri gitu kalau nggak menggunakan Chilwell ya, dimana Chilwell masih di posisi kedua dengan 33,2% kepemilikannya, jadi terlalu berbahaya untuk gue tinggalkan Chilwell. Dan ditambah lagi juga Chelsea sebenarnya belum cukup stabil ya, konsisten ya untuk di 4 game week awal ya, tapi melihat dari fixturnya juga cukup menjanjikan di 4 game week ke depan lawan Bournemouth, Aston Villa, Fulham dan Burnley. Di 4 game week ke depan harusnya bisa menjadi pertandingan yang cukup menarik, dan juga ini kita harapkan tentunya dari gol dan asisnya aja ya, karena clean sheet masih cukup suram untuk Chelsea. Bisa kita lihat dari segi history ke belakang di 3 game week terakhir Chelsea hanya 1 kali clean sheet aja gitu lawan Luton itu juga. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Trippier, tentunya di mana Trippier menjadi nama yang cukup mengerikan juga ya, karena di posisi ketiga dari kepemilikan dengan 30,4%, dan ditambah lagi Newcastle ini udah mulai fixture swing ya. Fixture swing yang bisa gue lihat di sini adalah di game week kelima besok udah mulai gampang ya lawan-lawannya gitu, mulai hijau gitu untuk FDR-nya, dimana histori kemarin kan bisa kita lihat lawan-lawannya berat-berat banget ya, Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Brighton, 4 nama yang emang mengisi 8 besar 7 besar ya di musim lalu. Jadi gue rasa sekarang saatnya Newcastle mulai menunjukkan
bukan taringnya gitu untuk di beberapa game week ke depan lawan Brentford, Sheffield United, Burnley, West Ham, Crystal Palace dan Wolves ya sampai di game week ke-10 besok. Dan selanjutnya di nama ketiga di sini bisa gue lihat di nama keempat ada Udogie. Udogie di sini ada back yang mulai naik daun ya. Kepemilikannya juga udah mulai naik gitu, bisa kita lihat Udogie sendiri sekarang ada di posisi 9 ya dari segi kepemilikan dengan 13,6%, jadi cukup banyak juga yang pakai ini Udogie. Dan bisa kita lihat dari total poinnya juga 23 poin dan poin per matchnya juga cukup lumayan banyak ya, 5,8 per match poinnya. Dan dari 3 game week terakhir ya dia menang gitu Udogie, yang dimana dia telah mencetak 2 assist ya, salah satu back yang cukup moncer juga nih bisa kita lihat ya, di 2 game week terakhir mencetak 2 assist. Dan untuk itu harus bisa kita ambil gitu untuk Udogie karena juga fixturnya kalau ke depan ada Sheffield United ya di game week ke-5. Namun memang di game week ke-6 dan 7 ini cukup merah dan juga bisa di bench juga nih di game week ke-6 dan 7. Tapi di game week ke-8 udah mulai hijau lagi lawannya Luton, Fulham, Crystal Palace yang bisa menjadi potensi bagus untuk clean sheet dari Spurs. Dan selanjutnya kita bergerak ke lini tengah, di mana di lini tengah gue ada Saka, masih bisa gue percayakan tentunya karena memang dari segi kepemilikan tentunya lagi-lagi menjadi pemain tengah tertinggi dari segi kepemilikan dengan 65,7%. Jadi ini salah satu pemain tengah yang nggak bisa gue tinggalin, yang dimana cukup berbahaya gitu untuk gue tinggalin kalau emang nanti tiba-tiba gacor, cukup bisa membuat tim gue terjerembab OR-nya. Jadi untuk itu yang aman sebenarnya Saka bisa berada di tim kita. Dan dimana juga kalau misalkan gue nggak memikirkan kepemilikan, gue sebenarnya lebih berat mau ngambil Odegaard ya, karena Odegaard juga menarik banget sebenarnya untuk bisa diambil karena dari segi A-test yang gue lihat kemarin pertandingan lawan MU, Odegaard lebih sangat berpengaruh gitu di lini tengah ya, menyuplai bola dan juga gak jarang juga untuk mencetak peluang gitu untuk Odegaard. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Mbeumo, dimana Mbeumo ini adalah salah satu pemain yang gak gue miliki di 4 game week awal dan juga sekaligus pemain yang cukup menyakitkan ya untuk overall rank gue, karena salah satu pemain tengah tertinggi poin ya 33 poin, dan salah satu poin tertinggi juga ya bisa gue lihat ya. Iya, Mbeumo pemain tengah dengan poin tertinggi 33 poin, dan selanjutnya disusul oleh Bowen ya 30 poin dan March 29 poin. 3 nama yang sebenarnya di luar dugaan bisa memuncaki daftar poin pemain tengah sementara ya. Mbeumo 33 poin dan juga dengan kepemilikan 27%, cukup serem banget ya kalau nggak dimilikin gitu ya. Jadi gua masukin di wildcard gua kali ini dengan kepemilikan nomor 4 27%. Dan selanjutnya ada Muhammad Salah ya. Akhirnya gua harus berbalik lagi ke Muhammad Salah ya untuk di wildcard kali ini. Jadi mana Muhammad Salah di sini dengan harga 12,5 juta belum ada perubahan, masih menjadi nama yang cukup tinggi kepemilikannya dengan 25,8% di bawah Madison di posisi ke-6. Kenapa gue ambil? Karena memang Liverpool ini ternyata cukup menarik ya, dari performanya di 4 game week awal belum pernah kalah, 3 kali menang 1 kali seri, dan Muhammad Salah sendiri udah mencetak 2 gol dan 2 assist ya, dan salah satu menjadi midfielder yang memang langganan meraih poin gitu untuk Liverpool dengan total 23 poin, 5,8 poin per match. Dan juga di sini bisa kita lihat fixturnya udah mulai juga cukup oke, bisa kita lihat di beberapa game week ke depan. Bahkan sampai game week ke-11 hijau juga rata-rata di sini. Di game week ke-5 lawan Wolves, di game week ke-6 lawan West Ham, di game week 7 dan 8 lumayan cukup berat lawan Spurs dan Brighton, dan di game week 9 lawan Everton, Nottingham Forest dan Luton. Jadi salah satu pemain dengan fixture yang cukup harus diperhitungkan ya Muhammad Salah ya. Dengan harga 12,5 juta artinya gue memiliki 2 pemain premium ya untuk di wildcard kali ini, ada Haaland dan juga ada Salah. Dan selanjutnya ada Madison di sini. Gue masukin walaupun memang di game week ke-6 lawan Arsenal dan di game week ke-7 lawan Liverpool tidak menyurutkan ya untuk si James Madison ini diambil oleh banyak manajer lain ya. 26,5% salah satu kepemilikan yang cukup tinggi, jadi cukup aman untuk teman-teman bisa ambil Madison. Dan juga sekaligus rata-rataan poin per matchnya juga cukup tinggi ya dengan 7,2 poin per match gitu. Jadi cukup aman lah harusnya ya, jadi untuk di lini tengah teman-teman semua. Dan selanjutnya di lini budget gue ada Sar ya dengan 4,5 juta, yang dimana ini salah satu midfielder 4,5 juta terbaik ya sejauh ini ya sepanjang 4 game week awal ini ya, dimana Sar dengan 4,5 juta berhasil mengumpulkan hingga 16 poin, dan juga poin per matchnya juga cukup lumayan 4 poin. Dan juga si Sar ini udah mulai bermain starting ya dari game week kedua lawan MU kemarin. Jadi sepanjang Sar ini menjadi starting line up, Spurs selalu menang. Jadi ini mungkin salah satu membawa luck gitulah ya untuk Spurs ya Sar ini bermain ya. Jadi tentunya salah satu pemain tengah budget yang bisa diperhitungkan gitu untuk di beberapa game week ke depan. Dan selanjutnya di lini depan gua ada Archer, Alvarez dan Haaland, dimana double city di sini Alvarez dan Haaland cukup menjanjikan ya, karena Alvarez udah mulai sering dimainin terus gitu dari awal gitu. Jadi 90 menit dan bahkan hanya baru sekali diganti doang di game week keempat kemarin. Jadi dari segi menit bermain Alvarez dan Haaland salah satu duo yang cukup menarik gitu dari City, dan juga ditambah dia udah mencetak 2 gol dan 3 assist melebihi Muhammad Salah juga. Dan ini salah satu striker yang memang bukan kaleng-kaleng ya, salah satu striker dengan piala yang banyak gitu, dengan umur yang masih muda memiliki piala yang cukup banyak adalah salah satu mental juara yang harus kita ambil gitu untuk di tim kita di wildcard kali ini.
ini. Dan juga dengan 13,7% juga merupakan salah satu rising up player ya untuk di lini depan. Jadi tentunya biar nggak ketinggalan kereta, harusnya Alvarez bisa udah mulai diperhitungkan untuk bisa diambil untuk teman-teman semua. Dan dengan harga 6,7 juta ini lebih murah dari banyak back lain ya, dari Watkins, dari Isak, dari Nunes, dari Gakpo, dan ini adalah salah satu good deal lah untuk bisa diambil Alvarez. Dan selanjutnya ada striker budget Archer yang cukup menarik sesuai dengan prediksi kita semua kemarin, yang dimana sebenarnya prediksi gue kemarin hanya cukup melihat analisa apakah dia bermain apa enggak, tapi ternyata lebih dari itu, dia mencetak 1 gol dan 1 assist di pertandingan pertamanya untuk tim barunya. Jadi cukup menarik banget ini Archer untuk bisa diambil dengan pas setengah juta, tentunya bisa mengganti pemain-pemain budget di lini depan ya. Di situ mungkin ada Joe Pedro untuk bisa udah mulai dipertimbangkan untuk diganti ke Archer tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk wildcard gue kali ini, dan untuk pick timnya mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk di pick tim game week kelima besok untuk wildcard gue ya, dimana Leno kiper, 4 back belakang gue Cash, Chilwell, Trippier, dan Udogi. Pemain tengah gue ada Saka, Mbeumo, Madison, dan Salah, dan pemain depan gue ada Haaland dan juga Alvarez. Dan di pemain pengganti gue ada Areola, Sar, Archer, dan juga Baldock. Dan ya berikut untuk wildcard tim gue ya di game week kelima ini ya, dimana gue kayaknya belum wildcard juga sebenarnya untuk game week kelima, masih menggunakan tim selection yang kemarin. Tapi untuk teman-teman semua mungkin yang mau wildcard ini, semoga menjadi insight juga ya untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim tentunya di game week kelima ini, khususnya untuk teman-teman yang mau wildcard tentunya. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton, dan untuk teman-teman baru nonton bisa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya tentunya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.